Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia dengan NPM 2015310227. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil resum pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 pada mata kuliah Manajemen Pengendalian Usaha. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan presentasi berikut. Di pertemuan 1 ada konsep umum kewirausahaan, kompetensi kewirausahaan, dan peluang-peluang wirausaha. Konsep-konsep kewirausahaan. Menurut Mardiana dan kawan-kawan dalam buku Kewirausahaan, berikut 2 konsep dasar kewirausahaan. Yang pertama ada peluang. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh semua orang yang mempunyai jiwa kreativitas dalam dirinya untuk memulai usaha. Dengan adanya peluang, seorang wirausahaan tentunya dapat berbagi macam aktivitas kewirausahaan. Peluang usaha dapat dimanfaatkan oleh orang demi mendapatkan tujuan dengan cara melakukan sebuah usaha yang akan memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang akan dimiliki. Yang kedua, ada kemampuan menanggapi peluang. Kewirausahaan sangat berkaitan dengan kemampuan atau kecakapan dalam menanggapi peluang usaha. Kemampuan menanggapi peluang usaha sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam merespon peluang usaha yang ada dan ditanggapi dengan seperangkat tindakan. Tindakan-tindakan tersebut kemudian akan menghasilkan suatu usaha bisnis baru yang produktif dan inovatif serta menjawab peluang usaha yang ada. Yang kedua, ada potensi kewirausahaan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kompetensi kewirausahaan. Menurut Syaifuddin tahun 2008, kompetensi kewirausahaan sebagai salah satu hasil perilaku dan pengalaman seseorang akan mengalami perubahan ketika orang tersebut belajar. Proses belajar dapat mengolah informasi menjadi kompetensi baru. Perubahan kompetensi manusia terjadi setelah belajar secara terus-menerus menurut Sagala tahun 2011. Yang ketiga ada peluang kewirausahaan. Peluang kewirausahaan terdiri dari peluang usaha. Kata peluang usaha terdiri dari 2 kata, yaitu peluang yang artinya kesempatan dan usaha yang artinya upaya dengan berbagai daya untuk mencapai tujuan atau sesuatu yang diinginkan. Secara sederhananya, pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, keuntungan, uang, dan kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, ada ciri-ciri peluang usaha potensial. Ada banyak peluang usaha di sekitar kita, namun tidak semuanya punya potensi yang menguntungkan untuk jangka panjang. Berikut ini adalah beberapa ciri peluang usaha yang potensial. Yang pertama ada nilai jual. Yang kedua, bukan sekedar ambisi, tapi sifatnya real. Yang ketiga, bisa bertahan lama dan berkelanjutan. Yang keempat, bukan bisnis musiman. Yang kelima, skala usaha bisa diperbesar. Yang keenam, modal memulainya tidak terlalu besar. Dan yang terakhir, ada bisnis tersebut profitable. Materi kedua, ada aspek proses pengendalian manajemen. Aspek pengendalian manajemen, menurut Anthony dan Resi, pada tahun 1984 di halaman 824 mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem yang memiliki fungsi dalam pengendalian setiap aktivitas yang terjadi di dalam sebuah perusahaan dalam upaya menentukan strategi yang sesuai untuk diterapkan dan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Sistem pengendalian manajemen sendiri mempunyai sifat yang menyeluruh serta terpadu, yang memiliki makna bahwa pengendalian manajemen tersebut lebih mengarah kepada berbagai upaya yang dilakukan sebuah perusahaan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi.
Selanjutnya ada fungsi pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen digunakan sebagai salah satu usaha dalam bentuk sistematis yang digunakan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan dengan melakukan perbandingan prestasi kerja yang ada dengan rencana serta membuat tindakan yang paling baik dan tepat untuk menghilangkan atau menstabilkan perbedaan yang ada. Di materi ketiga ada merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Merintis usaha baru, menurut Suryana tahun 2006 di halaman 100, ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memulai usaha baru, yaitu dengan cara merintis usaha baru atau starting, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dapat dirancang sendiri. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain atau buying, yaitu dengan membeli perusahaan yang telah didirikan dan dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama organisasi yang sudah ada. Yang ketiga, kerjasama manajemen atau franchising, yaitu kerjasama antara wirausaha dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha atau waralaba. Mengidentifikasi peluang usaha. Untuk mengidentifikasi peluang usaha dapat dilakukan dengan 4 strategi, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, memindai atau scanning atau menyaring lingkungan, dan mengevaluasi individu dan masyarakat secara umum. Meneliti secara cermat peluang-peluang bisnis yang muncul, memiliki salah satu peluang dan mempersiapkan sebuah rencana usaha. Adapun tahapan-tahapan dalam merintis usaha baru yaitu diawali dengan adanya ide, membuat sumber dana dan manusia, objek bisnis memiliki pasar, dan memperhatikan peluang pasar sebelum produk diciptakan. Di materi keempat ada perilaku dalam mengorganisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan, tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, jenis-jenis organisasi, dan fungsi-fungsi pengendalian. Pengertian perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang terapan yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam organisasi, mulai dari kapasitasnya sebagai individu atau anggota kelompok hingga hubungan yang relevan dan organisasi. Sederhananya, perilaku organisasi merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana perilaku dan hubungan para anggota organisasi sebagai upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi terbagi 2. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma-norma ini mencakup sikap yang secara kolektif sering juga disebut etos kerja, yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas secara tepat waktu. Yang kedua ada faktor internal. Faktor internal tersebut terbagi menjadi 2, yaitu faktor budaya dan gaya manajemen. Perilaku organisasi adalah suatu bidang terapan yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam organisasi, mulai dari kapasitasnya sebagai individu atau anggota kelompok hingga hubungan yang relevan dengan organisasi. Di materi kelima ada organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Latar belakang. Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan menurut Gito Sudarmo dan Sita tahun 2000 di halaman 1. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena persamaan visi dan misi serta tujuan yang sama dari anggotanya. Pembentukan organisasi juga didasari atas keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Organisasi biasanya memanfaatkan sumber daya tertentu, misalnya lingkungan atau cara metode, material, uang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut jenisnya, organisasi ada dua jenis, yaitu organisasi pencari laba dan organisasi bukan pencari laba. Secara umum, organisasi pencari laba bertujuan menghasilkan laba dari usahanya. Sedangkan organisasi non-laba tidak semata-mata mencari laba, tapi juga memberikan pelayanan publik. Organisasi. Istilah organisasi memiliki dua arti umum. Yang pertama, mengacu pada suatu lembaga atau institut, dan arti kedua, mengacu pada proses pengorganisasian sebagai salah satu di antara dari fungsi manajemen. Adapun ciri-ciri organisasi, yang pertama mempunyai tujuan dan sasaran, yang kedua mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati, yang ketiga adanya kerjasama dari sekelompok orang, dan yang terakhir mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Tujuan dari organisasi itu tersendiri adalah mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi, mendapat keuntungan dan penghasilan bersama-sama, mengatasi keterbatasan, kemandirian, dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama, mendapat pengakuan dan penghargaan bagi anggotanya, mendapatkan pengalaman dan interaksi dengan anggota lain, dan yang terakhir memperoleh hasil akhir pada waktu yang ditentukan. Manajemen. Pengertian manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan efektif dan efisien. Ini adalah pengertian yang sangat singkat, yang memiliki maksud yang sangat jelas. Manusia adalah peran utama dalam kegiatan berlangsungnya manajemen tersebut. Fungsi-fungsi dari manajemen tersebut adalah perencanaan, pengorganisasian, staffing, koordinasi, dan pengawasan. Dan untuk unsur-unsur manajemennya ada money, material, mesin, method, market, menit, atau waktu. Materi ke-6 ada konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batas-batas pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen dikategorikan sebagai bagian dari pengetahuan perilaku terapan. Pada dasarnya, sistem ini berisi tuntutan kepada kita mengenai cara menjalankan dan mengendalikan perusahaan atau organisasi yang dianggap baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Dalam hal ini, yang dianggap baik berarti mampu menerjemahkan antara lain tolak ukur kinerja yang mencerminkan perusahaan atau organisasi berjalan secara efisien, efektif, dan produktif. Kebijakan dalam menentukan tolak ukur di atas dapat diapresiasi kepada sumber daya yang dimiliki perusahaan organisasi. Jadi, dapat disimpulkan, konsep manajemen itu memiliki ikatan yang erat antara kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan operasional perusahaan dalam sistem itu sendiri. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akan mengganggu sistem itu untuk berjalan mencapai tujuan yang ingin dicapai suatu perusahaan. Materi ke-7 ada pusat pertanggungjawaban. Latar belakang. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagan organisasi. Pusat-pusat tanggung jawab tersebut kemudian membentuk suatu tingkatan. Pada tingkatan terendah adalah pusat untuk seksi-seksi, pergeseran kerja atau workshop, dan unit organisasi kecil lainnya. Departemen bisnis yang memiliki beberapa unit organisasi yang lebih kecil menduduki posisi yang lebih tinggi dalam tingkatannya. Dari sudut pandang manajer, senior, dan dewan direksi, perusahaan secara keseluruhan merupakan pusat tanggung jawab.
meskipun istilah ini biasanya berkenaan dengan unit-unit dalam perusahaan. Pusat Pertanggungjawaban. Pusat Pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Perusahaan pada dasarnya merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bahan organisasi. Pusat-pusat tanggung jawab tersebut selanjutnya membentuk suatu hierarki. Pada tingkat terendah adalah pusat untuk seksi-seksi, pergeseran kerja, dan unit organisasi kecil lainnya. Jenis-jenis pusat tanggung jawab. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab digolongkan menurut sifat input atau output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian. Yang pertama ada pusat pendapatan atau revenue center, pusat beban atau expense center, pusat laba profit center, dan pusat investasi atau investment center. Di pusat pendapatan, output diukur secara moneter. Di pusat beban, input yang diukur. Di pusat laba, baik pendapatan atau output maupun beban input diukur. Dan di pusat investasi, kaitan antara laba dan investasi diukur. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.